Ini adalah footage nyata dari sekte paling berbahaya yang pernah ada di Jepang. Gimana jadinya kalau kamu niatnya cuman meditasi, tapi ternyata kamu malah masuk ke markas sekte sesat. Ini yang dialamin sama beberapa orang di Jepang, yang akhirnya mereka malah dijadikan senjata buat pembunuhan berencana. Bahkan korbannya sampai harus diambil matanya karena lensa kontak yang nempel permanen akibat ulah dari sekte tersebut. Yuk simak kisahnya. Hai guys, terima kasih udah mau mampir di video ini. Saya Reza Labirin dan sekarang kamu lagi ada di segmen Batagor, bacotan takut horor. Disclaimer dulu, di Jepang, keberadaan sekte itu udah nggak asing lagi. Apalagi aturan hukum di sana menjamin kebebasan dalam beragama, yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan lain dari gabungan kepercayaan yang udah ada. Ya walaupun mayoritas orang Jepang menganut kepercayaan Shinto dan Buddha, mereka punya toleransi yang tinggi dengan kepercayaan lain. Mereka nggak merasa terganggu dengan adanya kepercayaan-kepercayaan baru ini. Tapi hal ini malah ngebuat Jepang punya banyak sekte aneh, bahkan malah sampai berbahaya. Salah satunya adalah sekte Aum Shinrikyo, yang dikenal sebagai sekte paling berbahaya di Jepang. A frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today, and police say it was a deliberate attack by terrorists. A doomsday cult in Japan carried out a simultaneous attack using sarin gas on Tokyo's subway system, killing 13. A deadly nerve gas was released during the rush hour this morning on at least 3 of Tokyo's main subway lines. It looked like a scene out of a science fiction movie. Nah, seberbahaya apa sih? Dan gimana asal-usul terbentuknya sekte sesat ini? Jadi Aum Shinrikyo ini artinya kebenaran agung. Sekte ini merupakan sekte yang didirikan pada tahun 1989 oleh Chizuo Matsumoto. Chizuo lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di prefektur Kumamoto dari keluarga yang terbilang miskin dan punya 8 saudara. Nah, sejak lahir, Chizuo ini mengidap penyakit bernama glukoma infantil yang bikin dia hampir buta total. Jadi mata kirinya itu udah bener-bener nggak bisa lihat, sedangkan mata kanannya itu buta parsial. Akhirnya dia terpaksa menempuh pendidikan di sekolah khusus buat anak-anak tunanetra dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, masa kecil yang berat dan kekurangan ini membuat si Chizuo jadi anak yang rebel. Chizuo jadi anak yang suka ngebully teman-temannya. Temannya diajar, duitnya dirampas. Wah, jahat banget lah. Ya apalagi itu dia ngelakuin ke teman-teman sekolahnya, yang mana kan itu sekolah berkebutuhan khusus ya. Jadi teman-teman yang lainnya juga teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kayaknya sih Agus sedih gitu sama Agus buntung kayaknya berteman sama ini orang. Walau dengan keterbatasannya itu, si Chizuo ini bisa lulus dari JUKO atau Junior College di tahun 1975. Setelah lulus, dia mulai mendalami ilmu akupuntur dan menjadikan itu sebagai profesinya dia. Sampai akhirnya pun dia buka toko obat Cina. Tapi di tahun 1981, si Chizuo ini harus dihukum karena menjalankan praktik farmasi tanpa lisensi dan menjual obat-obatan yang tidak terdaftar. Setelah menjalani hukuman, dia udah lagi nggak jadi tukang akupuntur. Tapi dia malah tertarik sama agama dan spiritualitas. Chizuo juga mengganti namanya jadi Shoko Asara sebagai simbol transformasi spiritual. Tapi semakin dia mendalami agama, malah menumbuhkan rasa bencinya terhadap Jepang dan pemerintahannya cuy. Dia nggak puas sama ajaran-ajaran tradisional tentang Buddhisme di Jepang. Sampai dia bikin ajarannya sendiri yang dicampur dengan ajaran-ajaran yang udah ada kayak Taoism, Buddhis, astrologi, Kristen, sampai Hindu. Bahkan Hindu itu kan melekat banget ya sama meditasi. Jadi si Asara ini ia memadukan ajarannya dengan meditasi dan yoga.
Dia pun bikin kelas meditasi dan yoga di tahun 1984, sekaligus jadi wadah buat ngenalin ajarannya tersebut. Makin hari kelas yoganya ini punya makin banyak anggota. Apalagi lokasinya itu di pusat kota Shibuya gitu kan, yang mana deket banget sama stasiun kereta api tersibuk di dunia, Manggarai malah lewat. Dari kelas yoganya itu dia mulai minjem uang dari para kliennya buat bikin organisasi. Akhirnya organisasi tersebut diberi nama Aum Shinsen no Kai, sebelum akhirnya diganti jadi Aum Shinrikyo. Tapi organisasi ini baru diresmikan pada tahun 1989 setelah para pengikut Aum Shinrikyo menekan pemerintahan Tokyo. Sebab pemerintah Tokyo tuh awalnya nggak mau mengakui organisasi ini sebagai organisasi keagamaan, karena gelar ini bikin organisasi ini tuh kebal dari penyelidikan atas aktivitas apa saja yang mereka lakukan. Jadi kalau di Jepang, agama dan negara itu terpisah. Negara nggak boleh mencampuri urusan internal agama, tapi mereka tetap punya kewajiban buat mastiin kalau kegiatannya itu nggak mengganggu ketertiban umum. Setelah diresmikan jadi organisasi keagamaan, Aum Shinrikyo semakin gencar mencari anggota baru. Mereka memanfaatkan kepopuleran anime dan majalah di kalangan anak muda pada saat itu, sampai mereka bikin studio animasi mereka sendiri. Mereka bikinlah anime yang judulnya Choetsu Sekai. Nah, di situ dia bilang kalau pimpinan Aum Shinrikyo ini bisa terbang selama berjam-jam, bahkan mengklaim bisa menghapus dosa-dosa para pengikutnya. Dia juga nge-mention hal-hal kayak Perang Dunia Ketiga atau kiamat nuklir, dimana cuma anggota Aum Shinrikyo aja yang bisa selamat katanya. Berkat iklan itu di awal tahun 90-an aja pengikutnya udah mencapai 10.000. Pengikutnya pun sangat loyal. Bahkan ada salah satu pengikut Asara ini seakan-akan udah dicuci otaknya. Ia rela buat resign dari kerjaan kantornya dan mengabdi sepenuhnya buat organisasi. Nggak cuma loyal, Aum Shinrikyo ini juga punya member dari berbagai latar belakang. Ada karyawan dari perusahaan-perusahaan besar kayak Toshiba, Hitachi, IBM. Ada juga yang dari pemerintahan, polisi, kayak bahkan militer, yang bikin organisasi tersebut punya orang-orang pinter. Dan dananya juga besar, karena orang-orang ini kan orang-orang dengan pekerjaan bagus gitu ya. Asara ngambil banyak inspirasi dari berbagai agama untuk dimasukkan ke acaranya sendiri. Tapi malah tertarik sama yang namanya misi penyelamatan dan Armageddon. Seolah dia dapat wahyu gitu untuk ngelakuin misi penyelamatan buat orang-orang yang berdosa. Dan itu ia artikan sebagai langkah kemanusiaan. Mengetahui hal itu, para pengikutnya yang bekerja sebagai ilmuwan ini nyaranin Asara buat pakai senjata untuk bikin dunia baru. Terus Asara mikir, pinter juga, ide yang bagus. Dibuatlah konferensi pers ala-ala gitu untuk ngasih tahu ke pengikutnya kalau misi penyelamatannya ini terhambat. Soalnya yang bisa diselamatin di kiamat nanti itu makin dikit. Mendengar itu, mereka pun cepet-cepet promosiin sektenya ini ke orang-orang yang lalu lalang di jalan. Pas sektenya makin gede, Asara bilang sama pengikutnya kalau mereka harus mempertaruhkan nyawa. Kaget dong mereka, sampai ada yang kontra dan mau kabur gitu. Tapi kejadian apes malah menimpa pengawal pribadi Asara. Waktu itu dia dikasih minum sama dokter sekte yang bernama Ikuo Hayashi, yang ternyata dicampur dengan cairan yang bikin orang yang minum itu bisa pusing dan pingsan gitu. Bangun-bangun dia kaget, kepalanya itu kayak habis dicotos, terus ada sayatan-sayatan di kepalanya gitu. Tapi dia nggak inget apa-apa. Jadi selama dia pingsan tuh dipakein elektroda atau helm yang bisa ngalirin listrik dengan halusinogen dan shock terapi. Diperkirakan kejutan listriknya ini tuh sebesar 100 volt atau kayak kesetrum mesin cuci gitu. Bedanya ini di kulit kepala, bayangin aja. Alat ini bisa memanipulasi gelombang otak dan ngendaliin pikiran manusia. Dan ini dilakuin sama Asara buat ngapus ingatan jangka pendek pengikutnya yang masih loyal. Mungkin kalian bertanya-tanya nih,
Kenapa nggak dilawan aja? Pengikutnya kan puluhan ribu. Masa nggak berani sih lawan si Ashara itu? Nah, nggak segampang itu. Bayangin deh, kita udah masuk ke sekte ini. Kita nggak tahu siapa aja yang pro dan kontra. Bisa jadi kalau kita ngajak orang lain buat ngelawan, orang itu bisa pura-pura di awal setuju, tapi malah ngadu ke sekte di awalnya. Malah kita yang dihukum. Dianya malah dikatain loyal. Nggak asik emang temen macam gitu. Menurut catatan, dokter sektenya tadi itu udah ngasih lebih dari 6.000 electric shock ke 130 pengikut Aum Shinrikyo. Seiring dengan berkembangnya Aum Shinrikyo, sekte ini pun mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Tak sedikit pula yang menentang. Ini ngebuat Aum Shinrikyo bikin campaign penyadapan terhadap orang-orang yang secara terang-terangan menentang mereka. Apalagi si Ashara ini berani bikin list orang-orang yang nentang sektenya buat diteror. Makin gak beranilah masyarakat ini buat ngelawan dan bersuara. Tapi lain halnya nih sama satu orang yang masuk dalam list daftar nama-nama itu. Dia adalah Susumi Sakamoto. Dia ini seorang pengacara berumur 33 tahun. Saat itu dia menggugat Aum Shinrikyo sampai diundang di TV. Nah, aslinya tanpa sepengetahuan Sakamoto, salah satu kru TV-nya itu adalah anggota Aum Shinrikyo dan malah ngasih rekaman itu ke beberapa anggota sekte. Puncaknya pada tanggal 3 November tahun 1989, beberapa anggota Aum Shinrikyo pergi ke Yokohama, tempat tinggal si Sakamoto dan keluarganya. Sakamoto, istrinya, dan anaknya yang berusia 14 tahun dibunuh dengan suntikan kalium klorida. Kemudian mayatnya dimasukkan ke drum atau tangki dan disembunyikan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Niigata, Toyama, dan Nagano. Mereka ngilangin barang-barang buktinya, kayak spray kasur korbannya itu dibakar, senjatanya dibuang ke laut, sampai mereka ngancurin gigi korban biar sulit buat diidentifikasi. Pembunuhan berencana ini benar-benar well prepared banget sih. Mayatnya aja baru bisa ditemuin 6 tahun kemudian. Sementara itu, nggak lama dari kejadian tersebut, Ashara malah nyalon jadi anggota parlemen karena dia mikir juga kan anggotanya ini udah makin banyak. Dia dan 24 anggota lainnya ini bikin partainya sendiri dengan nama Shinrito, yang artinya Partai Kebenaran. Tapi kampanye Ashara ini nggak berjalan dengan baik karena emang nggak menarik. Beberapa pengikutnya bahkan nggak milih dia dan partainya. Ashara cuma dapat 1.700 suara dari 500.000 suara yang masuk. Merasa terhina banget dong si Ashara ini. Dia pun malah jadi lebih kejam. Di sini nih Aum Shinrikyo mulai menjatuhkan lebih banyak korban. Ashara percaya bakalan ada perang antara Jepang dan Amerika Serikat beberapa tahun lagi. Dan perang tersebut akan menandai dimulainya Armageddon dan akhir dari kehidupan manusia. Pada tanggal 1 Juli 1993, mereka nyebarin antraks dari menara pendingin yang ada di atap kantor pusat mereka yang berada di Tokyo. Besoknya, ada sekitar 118 keluhan yang diajukan sama penduduk setempat karena ada bau busuk. Untungnya tidak ada korban jiwa. Nah, dianggap gagal, Aum Shinrikyo mulai memproduksi racunnya sendiri, yaitu senyawa sarin secara besar-besaran. Sarin ini senyawa kimia yang nggak berwarna dan nggak berbau, dan bisa bikin korbannya muntah-muntah, hilangin kesadaran, kejang, lumpuh, sampai sesak nafas. Sarin ini juga bisa menular ke orang lain kalau bersentuhan atau terbawa angin. Nah, target pertama mereka adalah para hakim yang menentang sekte Aum Shinrikyo dalam sengketa tanah. Mereka bawa truk pendingin berisi sarin dan melepaskannya ke rumah para hakim tersebut. Ternyata sarin ini sangat efektif sebagai senjata kimia. Korbannya nggak hanya para hakim, tapi juga orang-orang di sekitar lokasi. Di antaranya ada 7 orang tewas dan 1 orang mengalami koma selama 14 tahun. Dan akhirnya meninggal di tahun 2008. Sebanyak 274 orang juga dirawat di rumah sakit. Hingga binatang seperti anjing, burung, ikan, dan ulat pun jadi korban. Mirisnya, polisi nggak
menemukan penunjuk sedikit pun tentang pelaku. Tapi malah menuduh pria berusia 44 tahun karena menyimpan bahan kimia di rumahnya. Walaupun dia dianggap nggak mungkin lah ya ngelakuin serangan dengan skala sebesar itu sendirian. Pria itu bahkan dapat ancaman pembunuhan dan dihujat banyak orang karena tuduhan yang nggak masuk akal ini. Sampai pada akhirnya kasus tersebut pun terungkap. Dia tetap nggak dapat permintaan maaf dari kantor polisi setempat. Di sisi lain, polisi Jepang mulai curiga sama sekte Aum Shinrikyo dan berencana menggerebek kantornya. Asara yang ngerasa tertekan, ini pun nggak punya cara lain selain ngelawan duluan. Akhirnya mereka berencana buat nyerang lokasi di mana bakal banyak polisi terluka, yaitu stasiun pusat kota. Asara pun membuat kelompok teroris yang terdiri dari 5 pengikut pilihannya. Mereka ditugaskan ke stasiun dan kereta yang berbeda, yang nantinya semua tujuan kereta tersebut mengarah ke Kasumi Kaseki. Saat berada di kereta, mereka mecahin tas berisi sarin yang mereka bawa. Sarin ini kan nggak kelihatan ya, jadi orang-orang di sana nggak sadar kalau ada racun-racun yang berterbangan di udara. Tiba-tiba udah ada yang pingsan, muntah-muntah gitu aja. Akhirnya satu persatu kereta dihentikan dan semua orang disuruh evakuasi. Banyak yang dilarikan ke rumah sakit, sampai ada yang mulutnya udah berbusa gitu. Yang paling ngeri adalah ada satu korban cewek yang harus dioperasi buat ngangkat bola matanya. Gara-gara sarin tadi bikin lensa kontaknya itu lengket ke bola matanya secara permanen. Bayangin cuy, matanya dikopek-kopek gitu anjir. Polisi pun nemuin kesamaan kasus di stasiun ini dengan yang terjadi di Matsumoto sebelumnya. Selang 2 hari, polisi langsung gerebek kantor Aum Shinrikyo dan nemuin banyak banget senjata dan bahan kimia yang bisa memproduksi sarin dalam jumlah besar. Soko Asara pun ditangkap bersama dengan 200 pengikut lainnya. Awalnya sih dia menyangkal ya kalau dia dan sektenya ini campur tangan dalam kasus tersebut. Tapi untungnya para pengikut yang nggak ditangkap ini tuh ngaku kalau Asara adalah dalang dari semua kejahatan tersebut. Akhirnya ada 13 anggota yang dijatuhin hukuman mati. Sedangkan Asara harus menjalani masa pengadilan sampai 8 tahun. Baru dia dijatuhin hukuman mati. Beberapa anggota yang sempat kabur juga berakhir ditangkap setelah beberapa tahun pengejaran. Di tahun 2018, Asara dan para pengikutnya yang terlibat dalam kasus sebelumnya dieksekusi dengan cara digantung. Hingga saat ini, sekte Aum Shinrikyo itu masih ada loh. Namun namanya berganti menjadi Alep. Reformasi besar-besaran pun dilakukan untuk membentuk citra baru dari sekte ini. Gimana guys? Tanggapan kalian soal cerita kali ini? Share di bawah ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Stay curious, stay mysterious. Anjay.